Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ibu-ibu hobinya makan bakso, lebih kenyang jika dicampur nasi. Kembali bertemu saya pada acara ngaso, istirahat tapi sambil cari solusi. Ada satu persoalan lagi di Indonesia, di mana PBB pernah menetapkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di Asia dalam hal jumlah stunting. Tentu saja ini bukan prestasi yang membanggakan, tetapi memalukan dan memilukan. Saya katakan memalukan karena stunting itu kan umumnya orang mengetahui sebagai kekurangan gizi, ya, ketika bayi ada di dalam kandungan dan ketika masih usia di bawah 3 tahun kekurangan gizi. Sangat memalukan karena di Indonesia ini gizi begitu banyak. Di daratannya subur, ya, banyak buah-buahan, banyak sayuran dan lain sebagainya. Di lautan juga ikan segar-segar, ternak juga cukup banyak. Kok masih ada yang kekurangan gizi? Kedua, memilukan. Kenapa saya katakan memilukan? Karena stunting ini bukan persoalan kecil. Di samping anak yang dicap sebagai stunting, tumbuhnya itu kerdil, pendek, ini masih bagus kalau hanya tubuhnya yang kerdil tapi otaknya cerdas. Yang jadi persoalan adalah ketika stunting dia tubuhnya kerdil, otaknya pula lemah, otaknya lemah pula. Maka dari itu kasihan, jangan sampai dia tidak punya masa depan nantinya. Dan naudzubillah kan, jangan sampai terjadi pada anak cucu kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, maka dari itu kita harus punya tekad untuk mencegah stunting ini. Terutama para orang tua, terutama ibu-ibunya, suaminya juga bantu untuk mengingatkan istrinya agar bisa mencegah jangan sampai melahirkan bayi stunting. Caranya bagaimana? Pertama, saya pernah tayangan sebelumnya pernah menyampaikan bahwa sebaiknya jangan ada yang melakukan pernikahan dini, sebab kalau masih anak-anak menikah kemudian hamil, nah ini karena persoalannya banyak juga bayi stunting dilahirkan dari ibu-ibu yang usianya masih sangat muda. Pasti mereka tidak paham begitu hamil bagaimana ngurus dirinya saat hamil, begitu bayinya lahir juga mungkin belum tahu bagaimana cara mengurus bayinya yang lahir. Cegahlah pernikahan dini, ya, atau hamil muda. Kedua, ketika hamil juga harus memperhatikan asupan gizi yang dimakan oleh ibu hamil itu. Jangan sampai ibu yang hamil ini hanya seneng makanannya sendiri saja, hobinya saja. Misalnya dia hobinya hanya makan singkong, tiap hari makan singkong. Jangan, tapi harus juga makanan-makanan lain yang mengandung gizi, protein, vitamin untuk kebutuhan janinnya. Karena janin kita membutuhkan beragam asupan gizi. Kemudian ditambah lagi, ya, untuk supaya pertumbuhan rohaninya bagus, suaminya sering elus-elus perut istrinya sambil membacakan ayat Al-Quran, ya, yang bagi yang beragama Islam, silakan bagi yang beragama lain. Nah, itu sangat penting sekali untuk perkembangan pertumbuhan janin di dalam rahim seorang ibu. Kemudian yang ketiga, setelah lahir ini usahakan bayi ini menyusui selama 2 tahun penuh, ya. ASI eksklusif 6 bulan dan terus menyusu sampai 2 tahun. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Dan hendaklah para perempuan yang hamil kemudian melahirkan hendaklah menyusui anak-anaknya hingga 2 tahun, dan itu akan menyempurnakan penyusuannya. Ini penting sekali. Nah, makanya kemudian juga ada persoalan lain. Kadang-kadang ada ibu-ibu itu dia karena sibuk tidak mau menyusui sehingga anaknya diganti dengan susu sapi. Ini juga sebenarnya kalau bisa dicegah, ya, kalau masih baru lahir itu. Kalau susu sapi sudah agak besar-besar, ya, sudah di atas 3 tahun silakan. Tetapi kalau masih di bawah 2 tahun usahakan air susu ibu.
Ya kalau sibuk bisa, sekarang itu kan ada dipompa susunya, air susunya sendiri, boleh ya, kemudian dimasukkan di kulkas untuk bayinya. Tapi bisa juga kalau dalam budaya Islam itu Rasulullah sendiri itu kan tidak menyusui sama ibu kandungnya, tetapi disusui oleh perempuan lain yang kualitas susunya bagus. Nah kalau di Indonesia budaya ini belum begitu berkembang ya, tapi tidak apa-apa, pakai pompa saja. Yang penting jangan susu sapi ketika di bawah usia 2 tahun. Masalahnya persoalan stunting ini bukan hanya menimpa kalangan ekonomi lemah ke bawah, tetapi juga ada terjadi pada kalangan ekonomi atas karena sibuk dengan karirnya. Nah kalau ekonomi lemah ke bawah, ya kita juga perlu bantu mereka ya. Jangan sampai ada tidak bisa mengurus, membeli protein, membeli gizi, membeli makanan-makanan yang mengandung vitamin. Kita perlu bantu mereka. Barangkali inilah solusi, mudah-mudahan ke depan Indonesia tidak punya stunting lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.